Tanda diam-diam wanita menikah. Mulai kecanduan perhatian pria lain. Tidak semua perselingkuhan dimulai dari sentuhan atau pertemuan rahasia. Karena banyak di antaranya justru berawal dari sesuatu yang tampak sepele, perhatian. Dalam dinamika hubungan modern, perhatian dari orang lain bisa terasa menyenangkan. Apalagi ketika seseorang merasa kurang didengar di rumah. Tanpa disadari, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dapat berkembang menjadi ketergantungan yang perlahan menggerogoti komitmen. Dalam psikologi hubungan, perhatian dipandang sebagai bentuk validasi emosional. Setiap manusia ingin merasa dihargai, dilihat, dan diakui keberadaannya. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara konsisten dalam pernikahan, seseorang bisa mencarinya di luar tanpa niat awal untuk berkhianat. Wanita menikah umumnya tidak langsung mencari hubungan lain, melainkan mencari rasa dimengerti, perhatian kecil seperti didengarkan, dipuji, atau ditanya kabarnya bisa terasa sangat berarti. Dari sinilah benih masalah seringkali mulai tumbuh tanpa disadari. Penting untuk menekankan bahwa pembahasan ini bukan untuk menghakimi. Tujuannya adalah mengenali tanda-tanda awal agar hubungan dapat diselamatkan sebelum terlambat. Kesadaran dini adalah kunci utama menjaga keutuhan pernikahan. Pertama, lebih antusias saat diperhatikan pria tertentu. Salah satu tanda awal yang sering muncul adalah perubahan ekspresi ketika mendapat perhatian dari pria tertentu. Wanita tersebut terlihat lebih hidup, lebih ceria, dan lebih bersemangat saat berinteraksi. Menurut psikolog hubungan, reaksi emosional seperti ini sering muncul ketika seseorang merasa divalidasi. Perhatian tersebut tidak selalu bersifat romantis atau terbuka. Bisa berupa obrolan ringan, pujian sederhana, atau sekadar didengarkan dengan penuh fokus. Namun, karena perhatian itu terasa berbeda, otak mulai mengasosiasikannya dengan rasa nyaman. Secara etika, kondisi ini perlu disadari sejak awal. Ketika perhatian dari luar mulai terasa lebih menyenangkan daripada komunikasi di rumah. Itu adalah sinyal peringatan, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dibicarakan secara dewasa dalam hubungan. Kedua, mulai sering membandingkan suami dengan pria lain. Wanita yang mulai kecanduan perhatian seringkali tanpa sadar melakukan perbandingan. Ia mulai melihat kekurangan pasangannya lebih jelas, sementara kelebihan pria lain terasa semakin menonjol. Psikolog menyebut ini sebagai emotional contrast effect. Perbandingan ini jarang diucapkan secara langsung, tetapi muncul dalam pikiran dan sikap. Wanita menjadi lebih sensitif terhadap kesalahan kecil suami. Pada saat yang sama, ia semakin menghargai perhatian dari luar. Padahal, perbandingan seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan hubungan. Setiap relasi memiliki fase naik dan turun. Solusi terbaik bukan mencari pembanding, melainkan membangun kembali komunikasi yang jujur dan setara. Ketiga, menunggu dan mengharapkan kontak emosional. Tanda berikutnya adalah munculnya kebiasaan menunggu pesan, sapaan, atau perhatian dari pria lain. Wanita menjadi lebih sering mengecek ponsel atau merasa senang ketika mendapat respon.
Menurut pakar hubungan, ini adalah bentuk keterikatan emosional awal. Keterikatan ini sering disamarkan sebagai hanya teman atau tidak ada apa-apa. Namun secara psikologis, otak sudah mulai mengaitkan kebahagiaan dengan sumber eksternal tersebut. Jika dibiarkan, ketergantungan emosional bisa semakin kuat. Secara etis, penting untuk mengenali batas ini. Ketika perhatian orang lain mulai mengisi ruang emosional yang seharusnya ada dalam pernikahan, itu adalah tanda untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi diri. Kesadaran ini dapat mencegah penyesalan di kemudian hari. Keempat, lebih terbuka secara emosional pada orang lain. Wanita yang mulai kecanduan perhatian seringkali lebih mudah bercerita kepada pria lain. Ia merasa lebih dipahami, lebih didengar, dan tidak dihakimi. Psikolog menyebut kondisi ini sebagai emotional shifting. Masalahnya, keterbukaan emosional adalah fondasi utama dalam pernikahan. Ketika fondasi ini dialihkan ke orang lain, hubungan rumah tangga bisa melemah tanpa disadari. Kedekatan emosional tidak kalah berbahaya dibanding kedekatan fisik. Etika hubungan menuntut kejujuran dan tanggung jawab emosional. Jika ada hal yang sulit dibicarakan dengan pasangan, itu seharusnya menjadi sinyal untuk mencari solusi bersama, bukan malah mencari pelarian yang beresiko merusak kepercayaan. Kelima, merasa bersalah tapi tetap mengulanginya. Tanda paling jelas adalah munculnya rasa bersalah yang bercampur dengan kenikmatan. Wanita menyadari bahwa apa yang ia rasakan tidak sepenuhnya benar, tetapi tetap sulit menghentikannya. Menurut psikolog, ini adalah ciri awal konflik batin. Rasa bersalah ini sering ditekan dengan pembenaran diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang benar-benar salah karena belum terjadi apa-apa. Namun secara emosional ikatan sudah mulai terbentuk. Di titik ini refleksi diri sangat dibutuhkan. Mengakui perasaan bukan berarti membenarkan tindakan. Justru dengan menyadari konflik batin ini, seseorang memiliki kesempatan untuk kembali memilih jalan yang sehat dan bermartabat. Perhatian adalah kebutuhan manusiawi yang tidak bisa diabaikan. Namun, ketika kebutuhan itu dicari di tempat yang salah, dampaknya bisa sangat merusak. Pernikahan tidak runtuh karena satu kesalahan besar, melainkan karena banyak pengabaian kecil. Mengenali tanda-tanda ini sejak awal memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Komunikasi yang jujur, empati, dan keberanian untuk saling mendengarkan adalah kunci utama. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi banyak yang bisa diselamatkan. Pada akhirnya, kesetiaan bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang menjaga ruang emosional. Ketika perhatian dijaga di tempat yang tepat, hubungan akan tumbuh lebih kuat, dan disitulah kedewasaan cinta benar-benar diuji. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.